Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Sabtu dalam Oktav Paskah tanggal 23 April 2022. Adakah percaya yang beri kita menang. Adakah di antara kita yang merasa asing dengan lagu ini? Tentu saja semua orang Kristen pasti tahu dan sering mendengar lagu ini. Lagu ini terlintas dalam pikiran saya secara tiba-tiba pada saat selesai membaca Injil hari ini, di mana tertulis, setelah bangkit, Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena ini? Pada ayat ke-9 Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus pernah mengusir 7 setan daripadanya. Apa pandangan masyarakat pada saat itu terhadap seseorang yang pernah dirasuki 7 setan? Saya yakin sampai saat ini pandangan kita pun masih sama, yaitu pastilah orang yang sangat berdosa. Penilaian kita terhadap status seseorang yang menyampaikan sesuatu sering membuat kita tidak mampu menangkap inti dari pesan yang disampaikan. Hal ini juga dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Setiap murid menganggap bahwa dirinya yang lebih dekat kepada Yesus, dan jika terjadi sesuatu yang penting, tentu saja dialah yang paling tahu. Hal ini membuat saya menyadari bahwa Yesus memilih Maria Magdalena bukanlah secara random atau acak, tetapi ada maksud Yesus di balik peristiwa tersebut, yaitu siapapun bisa dipilih olehnya untuk memberitakan kabar baik darinya. Oleh sebab itu, kita harus menghargai setiap individu yang membawa kabar sukacita kepada kita, baik itu orang yang seperti Maria Magdalena, baik itu orang yang seperti murid-murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Contoh yang paling konkret dalam hidup kita yaitu sikap kita terhadap anak-anak yang menyanyikan lagu Percaya Saja sebagai pengakuan iman mereka terhadap Kristus. Sering kita menganggap anak-anak sebagai individu yang belum dapat diperhitungkan dalam melakukan suatu hal, apalagi memberitakan kabar sukacita Kristus. Dengan pemahaman baru bahwa Yesus dapat memilih siapa saja untuk memberitakan kabar sukacita darinya, kita harus menghargai anak-anak tersebut yang dengan semangat memberitakan iman kepercayaan mereka akan menang di dalam nama Kristus. Mari kita memohon kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang tidak memperhatikan status, tetapi percaya saja akan Yesus Kristus, supaya kelak kita tidak mendapat celaan karena kedegilan hati kita. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.